Ya Bu. Putri Angela. Ayo, sekarang gadgetnya kita simpan dulu ya. Gadgetnya simpan dulu anak-anak. Oke Bu. Hari ini, oh ya, kemarin ada yang ingat dari kita belajar apa? Surat. Surat. Coba Ilma sebutkan ciri-ciri dari surat formal. Nggak ada kok, nggak ada resmi. Surat resmi biasanya terisi dari ada kop suratnya, ada kop suratnya, ada lampirannya, ada seperti biasa Bu, ada pendahuluan, isi, penutup dan diakhiri dengan tanda tangan dan ada stempel resminya. Ini banget Kak Ilma. Ini kalau setiap pelajaran menyimak dan mencatat. Coba sekarang ya surat pribadi. Tidak ada suratnya. Bisikin mah, bisikin. Penggunaan bahasanya santai Ya. ditujukan untuk keluarga teman. Oke, terima kasih Naya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu puisi rakyat. Nah, puisi rakyat itu ada beberapa ciri-ciri dari puisi rakyat. Pertama, biasanya penulisnya itu tidak diketahui atau anonim ya. Kedua, terikat pada aturan tertentu, misalkan rimanya itu ABAB atau AAAA atau BBBB gitu ya. Kemudian yang ketiga, berfungsi untuk menyampaikan pesan, nasihat, hiburan atau ungkapan perasaan. Nah, kemudian ada beberapa ciri-ciri lagi. Yang pertama, bersifat biasanya lisan, disampaikan dari lisan ke lisan gitu, dari mulut ke mulut. Kemudian anonim ya kan tadi sudah disebutkan, dan turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Misalkan neneknya memberikan sebuah apa ya, syair, menciptakan sebuah syair, terus cucunya akan menurunkan lagi ke cucu-cucu selanjutnya. Terus ciri-ciri utama dari puisi rakyat, siapa yang mau baca? Putri. Ciri-cirinya terikat, Terikat apa? memiliki pola tertentu dalam jumlah baris, suku kata dan rima, dan juga mengandung pesan yang berisi amanat, nasihat dan juga cerita. Kemudian, nih ada jenis-jenis dari puisi rakyat. Siapa yang mau baca nih? Pertama pantun. Ada yang tahu nggak pantun itu apa? Yang ada cakep. Nah, aku ibu mau baca. Coba nanti baca. Bentuk puisi rakyat yang sangat populer terdiri dari 4 baris dengan rima ABAB. Semuanya. Terus Ica, lanjut Ca. Baca. Struktur baris 1 dan 2 disebut sampiran, biasanya tidak berhubungan langsung dengan isi. Baris 3 dan 4 disebut isi, menyampaikan maksud atau pesan. Fungsinya sebagai hiburan, sindiran, nasihat, teka-teki, atau ungkapan kasih sayang. Siapa mau baca contohnya? Ilma, Rangga deh, Rangga. Oh, Rangga ya. saut-sautan aja Bu. Apa lagi yang kayak gitu? Jangan baca. Jangan kasih dia. Ayo Rangga baca. Kalau ada semua di dada, Cakep. boleh kita numpang mandi. Cakep. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Iya, iya. Puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris dan biasanya rimanya itu A. Jadi belakangnya misalnya bunga, rumah gitu. Bunga. Salah, ibu salah kamu makan. Misalnya yang kayak gitu ya. Ini contohnya, inilah syair Kabupaten Cianjur. Cakep. Akhirnya para pendekar jujur, alamnya indah, biada tertutur, dan jaga segenap leluhur. Nah itu merupakan contoh dari sebuah syair. Strukturnya itu baris pertama berisi sebab atau syarat, baris kedua berisi akibat atau jawaban. Terus fungsinya itu untuk menyampaikan nasihat, ajaran moral atau kebenaran hidup. Oke, terima kasih Dinda. Jadi kalau Ica, Putri, nanti ngobrolnya ya.
karena dia itu cuma ada dua isinya. Yang pertama isbab, yang kedua ada akibat. Siapa mau baca contohnya lagi? Ini baca deh. Barang siapa tidak sembahyang di rumah tiada berdiam, gitu ya kan? Terus siapa yang mau baca contoh yang kedua? Nanya mau? Nanya silakan nanya. Baca nanya. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk Islam. Nah, kita kalau nggak bisa ngomong dengan baik dan jujur dan hidup yang baik itu menyebabkan bohong tuh. Ya, karena kalau sekalinya kita berbohong, maka kita akan terus-terusan berbohong. Ya, untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Tuh, ya. Adik-adik, sampirannya ada garis 1 dan 2, isinya di garis 3 dan 4. Gampang ya. Terus fokus utamanya bisa hiburan dan nasihat. Kemudian kalau syair berapa garisnya? 4, sama kayak pantun, tapi dia namanya Nah, terus sampirannya juga ada isinya itu ya semua garis karena isinya daging semua ya. Terus menceritakan kisah atau nasihat. Yang ketiga ada gurindam. Gurindam berapa garis? 2. Nah, kelihatan ya. Terus terimanya iya betul. Berisi baris 1 itu sebab, baris keduanya akibat. Berisi biasanya isinya itu nasihat atau ajaran moral. Kalian pernah tahu nggak ada di tradisi kita itu berbalas pantun? Tahu ya. Ica jagonya. Iya. Tahu Ica. Ica paling gitu. Iya, di kesempatan kita. Ayo, jadi sekarang kita akan berbalas pantun. Ibu akan ngasih acar. Jadi nanti di sini tuh akan ada berbalas pantun temanya ada yang cinta, ada yang jenaka, sama ada yang sahabat. Oke, temanya. Sahabat. Mau sahabat? Ayo, kita kocok boleh. Iya. Tuh, saya langsung bersalah. Ratri. Dia kasihan tau. Oke. Gensin kayak gitu. Coba yang ibu mau yang sahabat dulu. Berdiri dong, berdiri dong. AB ya? A dulu ya bacanya. Jalan-jalan ke kota Blitar. Ambil sebentar di rambutan. Sahabat sejati tidak akan berputar. Walau bersama hadapi cobaan. Jawabin. Rambutan manis dibawa pulang. Dimakan ramai di dahan. Cakep. Sahabat sejati hati pun tenang. Suka dan duka tetap berjalan. Bareng-bareng ya. Ngerjain tugas. Oke, Jangan Ibu. tinggalin temennya. Tinggalin. Masih malu-malu dia. Jadi masih ada. Iya, tadi aku Terus kalau mau kita terbang berdua, tiga di ranting bunga melati. Tangga ada berapa? Dosa. Dia sapi. Dia nanti dapat rata rasa, siang malam bermain di hati. Jangan disakiti.
sebutkan. Pantun Gurindam Syair. Keren gila ya. Boleh saya. Coba sebutkan dari sisi pantun. Pantun saya pantun itu apa deh? Pantun, ciri-ciri pantun. Empat baris Ya. semuanya. Iya dong. Oh, baris 1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 isi juga ada nasihat. Siapa mau bacain contoh satu syair? Mau saya. Sok. Inilah syair Kabupaten Cianjur, tempat lahirnya para pendekar jujur. Alamnya indah tiada terpukul, mari dijaga segenap leluhur. Pulang. Istirahat. Ayo jawab ya, tapi bagus nggak berisik. Iya. Ayo kalian jawab. Udah bel, udah bel. Udah ya. Udah juga udah. Kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Kalau ada semua tidak ada. Kalau kita menumpang mandi. Kalau ada menumpang panjang, kita berjumpa lagi. Yeay.